Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Apni Mayanti. Kali ini saya akan memaparkan tentang hukum pertambangan. Menurut Salim HS, bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian atau tambang dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian atau tambang. Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi. Pada kolonial Belanda menerapkan Indisciplinewet tahun 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan ini dirubah dengan Indis tahun 1910 dan 1918 serta Minodonsi tahun 1906 yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batu bara, batu permata, dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung, batu gamping. Perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk memperlancar mesin perangnya. Daerah-daerah tambang baru dibuka dan sebagian besar dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan Jepang sendiri. Di antaranya adalah Ishihabara Sanyo, Mitsui Kozan, Nippon Chiso, Mitsubishi Kabushiki Kaisa. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang minyak dan gas. Saat memasuki era Orde Baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang ini di satu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinannya dengan bersifat sentralistik, tetapi di sisi lain membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri. Adapun permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan legal reform terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang batu bara dan migas yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Dalam perjalanannya, implementasi regulasi baru ini tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Bahkan sebagian lagi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga beberapa pihak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, adapun arti penting dari hukum pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang, mineral, dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengandung beberapa hal. Yang pertama, berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan. Yang keempat, pengelolaannya secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan mineral dan batu bara dilakukan bersama antara pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi termasuk perseorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan sejak pra-penambang sampai proses dari pasca penambangkan. Kemudian adapun asas hukum pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Yang pertama ada asas manfaat, di mana dalam pengusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian asas pengusahaan, di mana dalam hal penyelenggaraan usaha pertambangan ataupun bahan galian terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia yang dapat diusahakan secara optimal. Selanjutnya asas keselarasan, yang dimana dalam ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus sesuai dengan cita-cita dasar dari Indonesia. Selanjutnya ada asas partisipatif, yang dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Kemudian yang terakhir ada asas musyawarah mufakat, di mana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah, hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya asas hukum pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang pertama ada asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, di mana asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun asas keadilan ini berarti dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang-bidang lain, terutama yang berkaitan langsung pada dampaknya. Kemudian asas keseimbangan di sini berarti dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang dalam hukum pertambangan itu dan kegiatan pertambangan. Kemudian ada asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan bangsa, walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan melakukan modal asing, tenaga asing maupun perancangan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional. Selanjutnya ada asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pewawasan terhadap pelaksananya. Adapun asas transparansi berarti keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Kemudian asas akuntabilitas, yang dimana kegiatan pertambangan itu dilakukan dengan cara yang benar.
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Yang terakhir ada asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Adapun tujuan pertambangan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah yang pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Kemudian yang kedua, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kemudian yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas yang dibahas tadi sebelumnya. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga keutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal serta menjamin kepastian hukum. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.